Halo Sobat Bisnis, lagi-lagi sektor properti mendapatkan pemanis yakni adalah insentif pajak. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah ini diharapkan dapat memperbesar daya serap pembelian dari sektor properti dan juga menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lantas bagaimanakah kebijakan implementasi dari kebijakan ini dan siapa pihak yang diuntungkan dari kebijakan ini? Kita akan membahasnya dalam Fokus Bisnis. Dan seperti biasa, kita akan membahasnya bersama dengan Redaksi Bisnis Indonesia. Dan kali ini sudah ada Mas Arief. Mas Arief, apa kabar? Kabar baik, Mbak Ridin. Mas Arief, berkaitan soal insentif di sektor properti ini sebenarnya bukan kali pertama kali diberikan oleh pemerintah. Lantas sebenarnya latar belakang dari pemberian insentif di tahun 2023 hingga 2024 ini apa saja sih Mas dan bagaimana implementasinya? Ya, pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah PPNDTB ini kan pertama kali diluncurkan di medio 2020, sekitar medio 2021-2022 lah ya, ketika pandemi. Ya. Salah satunya adalah untuk mendorong, pertimbangannya tentu salah satunya untuk mendorong konsumsi. Pada saat itu, pada saat pandemi kan memang kita tahu bahwa industri, kemudian ya banyaklah aktivitas ekonomi yang kemudian tidak terakselerasi gitu. Nah, salah satu yang bisa untuk mendorong konsumsi masyarakat dari properti. Kenapa properti? Karena properti ini kalau boleh dibilang mungkin sekitar 30% lah ya, dia kontribusinya terhadap kalau di industri perbankan itu dia salah satu penopang di motor penyaluran kredit perbankan gitu. Dan itu terbukti ketika PPNDTB pertama kali digulirkan di medio 2021 pada saat Covid. Sektor properti itu kredit perumahan ya, kredit permintaan kredit di properti itu tumbuh paling konsisten. Jadi ketika rata-rata mungkin lainnya tumbuh hanya ya bahkan ada yang cuma 5%, mungkin 3% gitu. Kredit properti bisa sampai akhir tahun 2021 sampai 9% gitu. Kemudian di 2022 mendekati 8% gitu. Nah, sepertinya pemerintah pengen mengulang sukses yang serupa, kemudian diterapkan di medio 2023 ini ke 2024. Mengapa? Karena sepertinya pemerintah juga sadar bahwa situasi global geopolitik sedang tidak baik-baik saja. 2024 Indonesia nanti proyeksinya juga ada pelambatan ekonomi, pemilu 2024 Indonesia juga menggelar pemilu, jadi salah satu yang bisa diandalkan mungkin dari konsumsi. Nah, belajar dari pengalaman yang lalu, apalagi kalau melihat tren permintaan kredit perbankan ini belum sepenuhnya tumbuh, belum kuat-kuat banget lah. Kemudian loan deposit ratio di perbankan itu masih longgar. Jadi kalau rata-rata di sebelum Covid itu kan LDR di perbankan itu mungkin 90% sampai 92%. Sekarang masih 87%. Artinya masih banyak duit masyarakat nih yang di perbankan. Nah, mungkin ini salah satu strategi dari pemerintah, mungkin Bank Sentral juga, Otoritas Jasa Keuangan juga, untuk kemudian menarik dana-dana simpanan masyarakat yang masih ada di perbankan ini untuk disalurkan, bisa jadi salah satunya ke sektor properti. Makanya PPNDTB ini kemudian digulirkan gitu sih. Oke. Dan pemerintah memilih sektor properti yang disebut-sebut memiliki efek berganda untuk sektor-sektor lainnya gitu kan. Tapi kalau dilihat gitu kan, apakah ini memang menjadi jalan tengah? Bisa dikatakan bahwa masih ada instrumen yang kemudian memberatkan lainnya di sektor properti. Ini salah satu contohnya adalah ada suku bunga, uang muka, dan juga tenor yang panjang. Bagaimana temuan Bisnis Indonesia? Kalau dari survei Bank Indonesia ya. Kalau dari survei Bank Indonesia sebenarnya instrumen pajak ini mungkin hanya sekitar 16%, 17% lah ya. Ketika Bank Indonesia menanyakan kepada responden apa sih yang bisa menghambat penjualan properti, pajak itu mungkin di urutan paling akhir. Yang pertama pasti tentu saja soal birokrasi perizinan, karena memang orang beli properti kan harus ada lahannya dan lain sebagainya. Birokrasi dan perizinan itu pasti menjadi utama. Persoalannya kadang
di sektor properti ini ada aja kendala-kendala yang ini kan, orang sudah beli tapi ternyata misalnya lahannya bermasalah, merugikan juga buat konsumen. Itu salah satu kekhawatiran konsumen juga. Kemudian soal uang muka juga menjadi kendala, karena bagaimanapun kan uang muka itu kan paling tidak rata-rata mungkin ada bank yang mungkin ada yang mungkin menetapkan 5% atau ada mungkin yang sampai 20% gitu. Sebenarnya BI memberikan ruang juga, misalnya dengan kelonggaran loan to value. Jadi LTV untuk pembiayaan properti ini bolehlah sampai dengan kalau nggak salah sampai 0% atau apa gitu. Tapi kan kalau 0% pun juga pasti nanti kan berat di cicilannya. Kemudian aspek lain yang juga menjadi perhatian soal suku bunga. Sekarang ini tren suku bunga sedang naik nih, suku bunga dimanapun gitu kan. Entah itu suku bunga perbankan di global maupun di dalam negeri juga trennya sedang naik gitu. Jadi ini juga menjadi faktor orang mau beli. Kan kalau temuan kita kan, dan ini mengacu ke riset Bank Indonesia kan hampir 87%, 86% masyarakat Indonesia membeli properti itu lewat KPR, jadi lewat cicilan. Sebagian mungkin ada yang cash tahap bertahap, kemudian ada yang membeli tunai gitu. Jadi sebenarnya kalau bagi yang kelompok-kelompok yang membeli secara cash justru, itu menguntungkan. Tapi kalau yang membeli secara kredit, ya memang ada keringanannya sedikit lah, tapi lebih banyak misalnya karena kan jangka panjang, harganya juga mungkin harga rumah 400 juta nanti ketika sudah jatuh tempo kan mungkin udah berlipat. Jadi buat yang membeli KPR secara kredit ya dampaknya boleh jadi ya sedikit. Nggak begitu. Kalau begitu dari kebijakan ini siapa Mas pihak yang kemudian diuntungkan? Karena kalau dilihat-lihat apakah ini kemudian juga diperuntukkan bagi first buyer atau kemudian orang-orang yang kemudian ingin menambah investasi di bidang properti? Ya. Kalau first buyer jelas. Tapi first buyer ini mungkin kelompok-kelompok yang mungkin kantongnya lebih tebal ya Mbak Ririn ya. Kantongnya tebal gitu. Mungkin yang simpanannya di bank itu saldonya 500 juta ke atas, 1 M ke atas gitu, ketika dia, karena gini, orang dengan sekarang kan walaupun tren suku bunga naik gitu kan, tapi sebenarnya beberapa perbankan besar tingkat suku bunga simpanannya ya mungkin relatif belum menjanjikan lah ya. Kalau mungkin sebelumnya bisa mencapai 6%, 7% per tahun gitu untuk suku bunga simpanan deposito, mungkin sekarang masih di bawahnya nih. Jadi bagi mereka yang seneng dengan investasi semacam itu, kayaknya nyimpen di bank lagi nggak menguntungkan. Akhirnya bisa jadi salah satu instrumen yang bisa dipakai adalah investasi di properti. Gitu. Tadi sempat disebutkan bahwa suku bunga deposito di perbankan masih cukup belum menjanjikan gitu kan? Ya tidak setinggi sebelumnya ya. Gitu kan. Lantas bagaimana respon dari perbankan sendiri berkaitan soal kebijakan ini? Ya. Kalau dari temuan bisnis beberapa kemarin memang mereka sangat positif melihat kebijakan ini gitu, karena memang itu tadi properti ini berkontribusi, apalagi beberapa bank yang memang misalnya dia portofolionya banyak di properti, kayak ada beberapa bank lah ya yang memang dia portofolionya besar di properti, tentu sangat positif gitu. Apalagi kredit properti memang beberapa bank menyatakan dalam kuartal ketiga 2023 pertumbuhannya belum menjanjikan, mungkin masih sekitar kisaran 1%, 2% gitu. Harapannya di di akhir tahun ini bahkan mungkin sepanjang tahun 2024 pertumbuhannya akan mungkin bisa di atas 5% gitu. Targetnya mereka seperti itu. Jadi kalau melihat memang ini respon yang positif bagi dari perbankan, karena memang itu cuma mengalihkan kan duit dari simpanan bank dialihkan ke properti yang sektor real. Kemudian ya kalau buat yang seneng berinvestasi, beli properti mungkin dalam beberapa tahun misalnya dia butuh dijual lagi atau seperti apa, pasti akan menjadi pilihan lainnya ya, gitu ya, betul. Bagi para investor gitu. Lah, tadi kita membahas bahwa insentif ini diberikan kepada para pembeli. Lantas bagaimana dengan kesiapan dari para pengembang gitu? Apakah juga akan memiliki efek berganda juga kepada pengembang sendiri berkaitan soal kebijakan ini? Ya, tantangan pengembang ya, developer di properti itu terutama dari sisi dia menyediakan hunian gitu.
Kalau yang pengembang papan atas ya, pengembang papan atas memang kalau yang ready stock dan lain sebagainya mungkin langsung bisa dijual gitu kan. Tapi ini kan panjang Mbak Rin ya, 1 tahun gitu. 1 tahun itu bisa jadi mereka juga harus mencari inden gitu ya. Ya artinya ketika misalnya banjir peminat, kemudian pengembang kehabisan yang ready stock gitu ya, mereka mau nggak mau membangun. Ketika membangun itu kan tadi seperti lahan juga harus disiapkan, ya kan, regulasi, birokrasi dan lain sebagainya gitu. Nah ini memang jadi tantangan dari pengembang sih, pihak developer untuk kemudian untuk menyiapkan hunian. Mereka memang memberi respon positif, terutama untuk yang sudah siap secara hunian, sudah siap secara lahan, mereka sudah siap. Mereka sangat positif. Tapi ketika jatuhnya ke pengembang menengah kecil yang kadang lahannya masih susah dan lain sebagainya, ya itu tantangan. Tapi ya ini bisnis lah ya, bisnis sebuah tantangan. Ketika ada insentif, pasti juga ada yang harus mereka selesaikan juga dalam urusan penyiapan lahan, penyiapan tanah. Tadi berkaitan soal lahan sendiri. Nah, apakah juga ada koordinasi juga dengan pemerintah berkaitan soal penyiapan lahan-lahan atau pembukaan lahan-lahan untuk kemudian digunakan untuk hunian gitu? Ya, kalau pemerintah daerah pasti ya, pemerintah daerah ketika biasanya pengembang itu sudah punya land bank lah ya, udah punya bank tanah di daerah-daerah mana yang harus dia kembangkan gitu. Nah, pemerintah daerah itu kan tugasnya ya memfasilitasi gitu, dan sebenarnya kalau kita berkaca di periode 2021-2022 ketika ada insentif PPNDTP itu memang lebih banyak hunian-hunian yang sudah tersedia ya, ready stock itu yang kemudian diambil, atau melihat dari penyaluran KPR juga kebanyakan juga dari hunian-hunian yang ya mungkin dia ketika KPR kemudian ya kalau melihat trennya memang pada saat itu memang tinggi gitu ya, artinya ya pengembang juga menyediakan lahannya, sudah menyediakan huniannya gitu. Ya memang kalau misalnya kita lihat dari sisi kesiapan pemerintah daerah ya mereka mestinya sih memfasilitasi ya dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti ini. Gitu. Kita tunggu implementasinya dan juga semoga sesuai dengan harapan pemerintah untuk kemudian mendongkrak daya beli dari dan sektor konsumsi, properti dan juga konsumsi dan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih sekali Mas atas waktunya, dan tentu saja ulasan kita tadi telah terbit di Harian Bisnis Indonesia yang mengulas beragam informasi ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.